Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ketemu lagi. Kita lanjutin untuk materi pembahasan kita mengenai jaringan saraf tier 1. Kali ini kita akan coba untuk praktik mengenai algoritma backpropagation dengan sebuah studi kasus di tools dengan gunakan toolsnya MATLAB. Untuk versi saya ini tahun 2014. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan PC atau yang MATLAB yang didapat. Oke, kita coba lihat, kita pantau studi kasus apa yang akan kita coba bedah. Di sini kita akan merujuk sebuah jurnal. Ini mohon izin pada Bu Suci dan Bu Norenta, mohon izin kami untuk menguji coba dataset yang ada di artikel jurnalnya untuk sebagai bahan ya studi kasus. Ini untuk implementasi backpropagation, prediksi harga jual kelapa sawit berdasarkan kualitas buah. Nah, ini didapat di sini ya. Algoritma backpropagation dengan 7 variabel atau kriteria. Yang pertama faktor K, harga CPU, rendemen, CPU, harga TBS, harga kernel, rendemen kernel, kemudian harga TBS. Nah, kemudian juga di output akhirnya adalah harga TBS akhir ya. Di sini dijadikan ada 7 input ya, 7 neuron input berdasarkan jumlah variabel yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada data harga TBS untuk Januari sampai Desember 2017. Ini X1-nya, X2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini adalah target ya, hasil harga akhir ya dari harga TBS, dari harga kelapa sawit. Nah, dataset inilah yang akan jadi pedoman sebagai knowledge, sebagai pengetahuan untuk algoritma backpropagation, mengenali atau dapat nanti memprediksi beragam data masukan lain ya. Ketika datang data masukan lain ini sebagai sumber pengetahuan, ini sudah kita miliki, yaitu tahun 2017 data dari Januari sampai Desember. Nah, kita akan coba langsung saja. Barangkali kalau di artikel jurnal ini menggunakan perhitungan yang manual, kita coba menggunakan MATLAB. Kalau di MATLAB ini ada beberapa function di setiap tahapannya, jadi mungkin sedikit berbeda untuk hasil, tapi ini bisa dikomparasi untuk beragam penggunaan fungsi di setiap tahapannya, sehingga nanti didapatkan hasil yang paling optimal. Nah, ini langsung saja dari setiap ini kita akan coba transformasi ya. Kita masukkan di sebuah data Excel. Jadi misalnya di sini X1 sampai X7, kemudian Y ini target, kita masukkan data-datanya dari setiap data set Januari sampai Desember. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan coba menentukan nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel ya. Ini kita minimumnya, kemudian maksimumnya kita tentukan dulu ya. Nih min, kita tentukan minimum dan maksimum. Kemudian ini adalah max-nya. Oke, dapat di sini minimum 86,24, maksimum 90. Kita bisa tarik ke kanan sampai juga ke Y, sehingga didapat minimum dan maksimumnya ya, di E ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya data ini kita butuh untuk mentransformasinya menjadi sebuah angka sigmoid biner. Sigmoid biner artinya nilai itu berada pada range 0 sampai 1 ya, artinya 0,001, seterusnya 0,009 dan seterusnya. Nah, jadi range-nya antara 0 sampai 1. Kita harus transformasi datanya ya. Kita copy dulu untuk headernya, tabel
kolom, kemudian barisnya. Kita harus transformasi. Minimum maksimumnya tidak usah. Ini sebagai penghitung nanti untuk transformasi. Nah, di sini transformasi yang dilakukan, kita ini menggunakan fungsi sigmoid, ya. Nah, fungsi sigmoid di sini jelaskan juga nih merupakan fungsi asimtotik, tidak pernah mencapai 0, juga tidak pernah mencapai 1. Artinya berada di rank 0 sampai 1. Maka transformasi data dilakukan pada interval yang lebih kecil, yaitu 0,1 hingga 0,8. Kemudian kita menggunakan persamaan dengan rumusnya X aksen ini 0,8 kali X kurang alfa, ya. Alfa ini nilai data terendah, ya. Kemudian per B kurang alfa, B ini nilai data tertinggi. Kemudian hasil seluruhnya ditambah 0,1. Dengan rumus ini kita coba akan mentransformasi dari setiap variabel yang sudah kita data, ya. Di sini artinya ini 0,8 kali X kurang A, ya. X itu artinya nilai datanya, A itu data terendah, ya. A itu data terendah. Berarti 0,8 dikali X kurang A, ya. X dikurang data terendah, ya, minimum di sini, ya. Kemudian kita kurung, dapatlah yang atasnya. Yang atasnya per B kurang A, ya. Dibagi maksimum dikurang minimum, ya. Kita kurung saja, ya, supaya tidak bercampur-campur dan hasilnya nanti khawatir berbeda. Kemudian hasil seluruhnya nanti baru ditambah dengan 0,1 tambah 0,1. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Ini 0,8 dikali X nya ini data setnya, ya, data di Januari, X1 data di Januari, dikurang C15 ini adalah nilai minimum atau alfanya, kemudian per C16 nilai maksimumnya, dikurangi nilai minimum, kemudian setelah itunya dikali 0,8, baru hasil seluruhnya itu tadi ditambah 0,1. Kita coba cek. Oke, ada yang salah. Ini gunakan koma, berarti gunakan koma. Oke, benar, ya, hasilnya. Nah, setelah ini kita perlu mengunci untuk minimum dan maksimum supaya nanti kita tidak perlu mengetik dari setiap field rumusnya satu persatu. Kita bisa tinggal menggandakan, ya. C15 di sini kita akan kunci barisnya, ya, supaya kanan kirinya nanti kolomnya tetap dinamis. Dengan menekan tombol F4, ini dikunci kolom C dan baris 15-nya. Kita tekan sekali lagi. Nah, ini yang C-nya tidak terkunci. Jadi yang kita kunci adalah yang barisnya saja. Kemudian C16 juga F4-nya tekan 2 kali berarti, ya. Kemudian ini juga tekan 2 kali F4. Oke. Kita coba drag turun ke bawah, ya, sampai Desember. Kita coba lihat, untuk mengecek bisa tekan F2, ya, artinya benar X-nya ini berada di X1 barisnya yang Februari, ya. Oke, minimum maksimumnya benar, yang Maret juga benar, sampai Desember juga benar, ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa geser ke kanan. Kita cek. Oke, minimum maksimumnya benar. Oke. Oke, benar, ya.
Nah, selanjutnya di sini setelah kita transformasi kita butuh juga untuk supaya nanti di MATLAB, karena ini MATLAB dia berdasarkan ini vertikal datanya dari variabel ini vertikal berdasarkan kolom, kita rubah supaya menjadi horizontal ya. Kita copy dulu, copy, kemudian di sini kita bisa paste yang ini, transpose ya, transpose, kemudian yang Januari sampai Desember kita copy, kemudian letakkan di sini juga kita transpose. Oke. Nah, yang ini isinya kita tidak bisa transpose ya, kita harus gunakan fungsi lookup ya. Kita gunakan fungsi lookup ya, lookup ke lookup value-nya X1, kemudian tabel array-nya ya dari ini X1 di sini ya. Nah, Y-nya biar nanti di bawah juga. Kemudian kita ambil rank lookup-nya, kita ngambil nilai atau data baris yang keberapa ya. Ini baris 1, 2 ya. Kita coba 2. Oke, enter. 0,1 kita coba tarik ke bawah. Ke kanan ya. Kita coba tarik ke kanan. Oke, ini berarti harus ada di kunci B34 nya kita kunci. Kemudian ini kita kunci juga F4 ya, tekan F4 baik kolom maupun barisnya. Kita kunci, enter. Ini berarti yang dikunci ini hanya kolomnya saja, barisnya tidak kita kunci ya. Nah, ini yang B nya yang kita kunci, ada dolar di depan B. 34 nya kita biarin untuk barisnya, kemudian enter. Kita tarik ke bawah. Oke, 0,115488. Oke, benar. Kita coba tarik ke kanan ya. Ini kita ambil yang kolom ketiganya, kolom ketiga kita tarik. Oke, benar. Ini kolom keempat, ini kolom 5, ini kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, 10, 11, 12, dan terakhir ini 13 ya, karena dimulai dari 1 yang ngambil X1 tadi ya, jadi ini 13 tambah 1 dia. Oke, nah hasil ini kita tarik ke bawah ya, 0,28 42 82 72 58 2 70. Oke, udah benar semua. Nah, ini kita udah dapet ya, udah dapet nilai yang nanti kita gunakan untuk di MATLAB ya. Ini nanti sebagai nilai masukan, nilai inputnya ya. Kemudian yang Y ini kita akan gunakan sebagai target. Oke.
Nah, selanjutnya kita berpindah ke MATLAB. Di MATLAB, di sini kita akan coba di workspace-nya kita buat. Sini klik kanan new. Ya, kita coba di sini adalah data latih atau input ya. Input. Kemudian di sini juga kita buat lagi, klik kanan new. Yang outputnya, yang inputnya kita double klik. Di sini akan terbuka ya. Kita akan copy dari Excel yang sudah kita buat. Di sini dari X1 Januari kita blok sampai Desember X7 ya. Kemudian kita copy ke MATLAB. Di sini kita akan coba paste. Nah, dapat 7 kali 12 untuk metriknya. Kemudian outputnya kita double klik lagi. Di sini kita ke Excel. Kita ambil dari Januari Y untuk target sampai Desember ya. Kita blok dan kita copy, kita ke MATLAB, kemudian paste di sini. Oke, dapat metriknya 1 kali 12 ya. Nah, selanjutnya kita coba bisa di sini melalui command window-nya. Kalau teman-teman masih banyak percobaan yang lama, bisa di CLC ya, clear screen, CLC. Nah, kalau udah seperti ini kita coba jalankan NN tool ya. Sebenarnya ada juga metode lain yang seperti manual dan new FF, tapi untuk versi 2010 ke atas ini sayangnya tidak ada lagi new FF ya. Kita bisa gunakan NN tool. Di sini akan terbuka neural network data manager ya. Kemudian kita import dulu, klik import. Kemudian di sini adalah select variabel yang sudah kita inputkan tadi di workspace. Untuk di select variabelnya kita pilih dulu yang pertama input, kemudian destinationnya kita input data, kemudian import. Oke. Kemudian variabelnya kita pilih lagi yang output, kemudian import as-nya kita target data, kemudian import lagi. Oke, dan close. Nah, selanjutnya kita klik tombol new ya, klik tombol new setelah ada input data dan target data ya. Kalau teman-teman salah pasti mungkin di target datanya masuk di input data ya, harap dihapus dan diimport lagi. Nah, kalau udah bener, sini kita di tampilan neural network data manager kita klik new. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk name, bisa kita data latih ya, data latih. Misalkan nanti ini ada 7 variabel, kita mau formasinya input neuron inputnya 7, kemudian hidden layernya 6 misalnya gitu, kemudian outputnya 1 ya, 761. Kemudian network tipenya kita pilih yang feed forward back prop ya. Ini ada banyak, tapi kita pilih yang feed forward back propagation. Kemudian input datanya kita pilih yang input sesuai variabel yang kita buat. Target data kita pilih output. Training functionnya kita pilih mungkin training GD aja dulu. Ini ada banyak training functionnya. Kemudian tiap tahapnya ada adaptation learning functionnya juga ada. Kita pilih learn GD juga. Performance-nya kita pilih yang mean square error MSE. Kemudian number of layer-nya ada hidden, ada output, biarin aja 2 ya. Kemudian di sini ada number of neuron di layer 1, artinya di hidden-nya kita pengen ada 6 hidden layer, neuron hidden layer, maka kita pilih 6. Kalau misalkan di hidden layer ada 4 neuron, kita isi 4 ya. Kemudian fungsi aktivasi baik dari input ke hidden ataupun dari hidden ke output ya, kita akan bisa pilih. Di sini terlihat bagaimana arsitekturnya. Inputnya ada 7 neuron, hidden layernya ada 6, kita masukkan tadi. Input tentu menyesuaikan dari variabel yang kita masukkan di input tadi. Kemudian output layernya 1 ya, 1 neuron. Nah, kemudian baik di input ke hidden layer kita gunakan transfer function logic. Ini ada 3 macam.
Logsig ini untuk sigmoid biner, artinya dari nilai rank antara 0 sampai 1. Tansig ini untuk sigmoid bipolar, rank antara -1 sampai 1. Ya, sementara kita gunakan yang logsig karena nilai targetnya yaitu 0 sampai 1 ya. Purely ini untuk fungsi linear ya. Jadi kita pilih yang logsig karena dia sigmoid biner, nilainya dari 0 sampai 1. Kemudian layer 2 dari hidden ke output layer kita juga pilih logsig ya. Nah, setelah ini kita sudah cukup lengkapi view untuk melihat arsitekturnya sudah betul atau belum. Kemudian bisa klik tombol create ya. Kemudian sudah created ya, udah dibuat. Kemudian kita tekan OK dan close. Kemudian di network kita double klik, akan nampil untuk network data latih 761. Di sini arsitekturnya kita tetap train ya. Train kita pilih inputnya, input, targetnya output. Kemudian di sini training resultnya bisa teman-teman ubah kalau ingin diubah namanya. Terus kita ke training parameter. Di sini untuk maksimum epochnya kita bisa set untuk berapa maksimumnya. Misalnya kita set 10.000 ya, 10.000 ataupun 100.000 misal ya. Kemudian learning rate-nya teman-teman juga bisa atur. Kita bisa set 0,01 ya. Kalau semakin kecil nanti semakin lama juga untuk proses trainingnya ya. Kita gunakan saja 0,01. Setelah ini bisa kita atur, sudah kita atur, kita bisa selanjutkan nanti dengan menekan tombol train ya. Kita train, tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini ada keterangan algoritmnya ya. Trainingnya gunakan train GD, kemudian performance-nya MSE, mean square error ya. Di sini sudah selesai, dapat epochnya berhenti di epoch atau iteration ke 2345. Kemudian performance-nya mean square error-nya 0,0585 ya. Di sini kita cek regresinya, tekan tombol regresi. Nah, di sini ya cukup lah ya. Ini artinya semakin baik regresinya ataupun proses trainingnya kalau misalkan ini garis-garis birunya, garis-garisnya udah cukup mendekati dari garis putus-putus ya. Semakin mepet ya, baik kedua ujung garisnya ini semakin baik. Nah, di sini kita sudah trainingnya udah selesai. Kita bisa lihat hasil dari output datanya ya. Ini 0,5155. Ini untuk target di X1 nya, ini target di X2, ini di X3, kemudian sampai X12 ya. Ini rasanya tidak jauh ya hasilnya. Nah, ini kita bisa copy ya, ini sebagai nilai outputnya ya, hasil dari training yang sudah dilakukan ya. Artinya udah sesuai, udah cukup sesuai dengan target output ya. Nah, kita bisa coba lakukan pemilihan dari ya, bikin jaringan network baru lagi dengan klik tombol new. Kalau misalnya teman-teman mau buat formasi yang berbeda ya, misalnya data latih misalnya 741 gitu ya, 7 inputnya, kemudian hidden layernya 4 neuron, kemudian outputnya 1 neuron. Nah, untuk ininya bisa teman-teman bisa reset dari sekian function dengan kombinasi yang berbeda-beda. Kita nanti bisa dapat titik optimal yang mana ya. Untuk melihat titik optimalnya kita bisa nanti melihat nilai mean square errornya ya, melihat nilai dari mean square error.
Artinya kalau semakin kecil ya maka semakin bagus ya, semakin optimal. Oke, itu saja ya untuk outputnya yang udah kita dapetin. Nah, teman-teman bisa dicobakan dengan menggunakan simulasi atau studi kasus lain. Silahkan teman-teman bisa coba adopsi dari dataset yang ada di artikel jurnal ya. Sekian dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan di hangout atau secara langsung. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.